Mari kita berdoa. Bapa di surga, buat kasih setiamu kami bersyukur. Hari ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa di surga, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya. Berkati hati kami untuk memuliakan Engkau. Biarlah firman ini menjadi kekuatan penolong bagi kami untuk kami semakin mengenal Engkau. Roh Kudus berkati kami semua. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini kita ambil dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai ayat 15. Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan untuk saudara. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air ini yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul khotbah kita pada hari ini, jangan hidup dalam ketakutan. Firman ini berbicara tentang kehidupan manusia. Tidak dapat kita pungkiri, dalam kehidupan manusia lebih dominan adalah perasaan daripada pikiran, dan roh tunduk kepada perasaan tersebut. Ya, seringkali perasaan manusia itu lebih tunduk daripada pikiran dan rohnya, ya, untuk tunduk. Ya, seringkali perasaan itu yang menguasai manusia. Contohnya perasaan benci, perasaan kecewa, ya, perasaan dendam lebih besar daripada mengampuni, memaafkan dan melupakan dan merelakan, ya. Begitu juga dengan ketakutan, jauh lebih besar daripada percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Seringkali rasa takut lebih besar, lebih dominan daripada percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari hari ini. Jika Yesus sebagai sumber kehidupan kita, itu yang pertama, ayat 13 sampai ayat 14. Jika Yesus sebagai sumber kehidupan kita, maka pribadi Yesus itu, ya, akan kita kenakan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menghadapi apapun, maka iman, roh kita, ya, pikiran kita, perasaan kita itu seperti mata air. Ya, di situ dikatakan bahwa Yesus itu sumber mata air, ya, sumber kehidupan. Jadi kalau kita membuat Yesus itu sumber kehidupan kita, maka pikiran, perasaan, roh kita, iman kita itu pasti, ya, dikendalikan oleh Tuhan. Nah, kenapa dikatakan Yesus sumber kehidupan? Karena kalau di luar Yesus, ya, kita haus dan haus dan haus, kita minum pun akan haus, kita minum pun akan haus, kita minum pun akan haus. Tetapi kalau kita membuat Yesus sebagai sumber kehidupan kita, tak kala kita mengalami kehausan, tak kala kita mengalami goncangan, ya, sumber kehidupan itu yaitu Yesus itulah yang memberikan kita kelegaan. Itu yang pertama. Ya, kalau Yesus menjadi sumber kehidupan kita, maka perasaan kita pasti tunduk kepada firman Tuhan. Ya, kita tidak akan lagi benci kepada orang, kita tidak akan lagi kecewa kepada orang, kita tidak akan lagi menyimpan dendam kepada orang. Karena apa? Karena Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Yang kedua, ayat 14 mengatakan, ketika hidup kita dipenuhi oleh sumber air itu yaitu Yesus, maka yang namanya sumber air itu adalah jernih, bersih, murni. Nah, ketika kita, ya, mengambil keputusan menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan, maka Yesus sebagai sumber mata air itu mendorong segala sampah-sampah yang ada di hati kita, yang ada di perasaan kita, yang ada di pikiran kita. Sehingga sumber mata air yaitu Yesus itulah yang mendorong sampah itu, membuang sampah itu, hanyutkan sampah-sampah itu, yaitu sampah-sampah kebencian, sampah-sampah kecewa, sampah-sampah sakit hati, sampah-sampah dendam, itu dibuang
karena begitu derasnya sumber air itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua ini berbicara ketika kita menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan, maka Roh Kudus memampukan kita untuk menghadapi apapun. Sehingga ketika ada sampah-sampah kebencian, sampah-sampah sakit hati, sampah-sampah kecewa, sampah-sampah dendam, itu dibuang dan dihanyutkan oleh sumber mata air tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, apapun yang menakut-nakuti pikiran kita, apapun yang membuat hati kita terluka, hati kita kecewa hari ini, ya, jadikan Yesus sebagai sumber kehidupan. Supaya kita bisa nyambung dengan pikiran Tuhan, kita bisa nyambung dengan kehendak Tuhan. Karena kalau sampah-sampah kebencian, sampah-sampah sakit hati itu masih ada di hati kita, kita gak akan pernah nyambung dengan apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita izinkan Yesus sebagai sumber kehidupan, saya percaya apapun yang kita alami, kita pasti nyambung dengan kehendak Tuhan. Kita pasti connect dengan kehendak Tuhan. Saya percaya ketika saudara menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan saudara, hidup saudara pasti terarah kepada Tuhan. Sehingga percayalah, saudara pasti keluar dari situasi ini dan menjadi pemenang. Yang ketiga, berdoalah minta Tuhan memeriksa pikiran dan hati kita ini. Apakah benar pikiran dan hati kita ini tertuju kepada Tuhan? Apakah benar pikiran dan hati kita ini, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya, kenapa manusia banyak mengalami kecemasan? Ya, kenapa hatiku cemas? Kenapa hatiku kecewa? Kenapa hatiku sedih? Dengar baik-baik. Hanya Tuhan sumber pertolongan saudara. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati saudara yang pahit menjadi manis. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati saudara yang luka menjadi pulih. Untuk itu, jangan biarkan kebencian, kekecewaan, sakit hati, dendam merasuki kehidupan saudara, sehingga Tuhan tidak bisa bekerja dengan maksimal dalam hidup saudara. Hari ini berdoalah, minta Tuhan tolong iman saya, buat saya tangguh dalam iman. Apapun yang kuhadapi, apapun yang kualami, buat aku tangguh sekalipun aku dikecewakan. Aku mau Tuhan bersama denganku. Aku mau Tuhan memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagiku. Itulah yang menjadi doa kita. Hari ini mari periksa pikiran dan hati kita. Yang pertama, jadikan Yesus sebagai sumber kehidupan saudara. Yang kedua, ketika Yesus menjadi sumber kehidupan, Dia akan mendorong segala sampah-sampah kebencian, dendam, sakit hati, apapun itu yang mengecewakan kita. Sumber mata air itulah yang mendorong dan menghanyutkan semua sampah-sampah itu dari hidup kita. Sehingga kita terarah kepada Tuhan. Sehingga kita percaya pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, berdoalah minta Tuhan periksa pikiran dan hati kita. Apakah pikiran dan hati kita sudah seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan, tidak hidup dalam kecemasan, tidak hidup dalam kekhawatiran, tapi minta Tuhan menolong iman saudara agar tangguh menghadapi situasi apapun. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau mengajarkan kami berjalan tanpa ketakutan. Hari ini tolong kami, mampukan kami, biar kami menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan kami. Dengan Engkau menjadi sumber kehidupan, maka sampah-sampah kebencian, sampah-sampah sakit hati, sampah-sampah kecewa itu didorong keluar dan tidak ada tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami tidak dikuasai oleh perasaan kami, tapi dikuasai oleh firman Tuhan. Tuhan tolong kami, selidiki hati kami, pikiran kami, apakah hidup kami sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mau tinggal di hati kami yang murni, Engkau mau tinggal di pikiran kami, ya sesuai dengan kehendak-Mu. Itu tolong kami, mampukan kami supaya kami tidak cemas, kami tidak takut. Terima kasih Bapa. Berkati Bapak Jokowi, pejabat pusat daerah, para menteri TNI Polri. Tuhan kendalikan negeri kami. Beri hikmat bagi Bapak Jokowi untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Takut akan Tuhan Kau berikan bagi para pejabat daerah, pejabat pusat. Tuhan tolong berikan hati yang takut akan Engkau. Berkati persembahan, apa yang kami bawa, persembahan persepuluhan sukacita, persembahan syukur kami, kuduskan semua untuk pelayanan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Kita mohon berkat dari Bapa di surga. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan kembali menjemput kita orang-orang yang percaya dan mengasihinya. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu, sehat selalu, tetap semangat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ingat, Tuhan ingin tinggal di hatimu. Murnikan hatimu. Jangan menyimpan apapun yang membuat Tuhan tidak berkenan di hatimu. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.